Barusan banget dicairkan, aplikasi ini kembali viral lagi dan pastinya gacor banget. Untuk saat ini siapa saja bisa dicairkan tanpa data busuk, tanpa data fake, cukup dengan data fresh bisa nyantol juga. Dan pastinya limitnya lumayan meningkat pesat dan kalian buruan gaskan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Om. Cairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp600.000 ya. Dan di sini yang gua dapetin tenornya yaitu sekitaran 24 hari ya, kurang lebih hampir sebulanan. Dan untuk jatuh temponya pada tanggal 5 bulan 6 2022. Nah, di sini yang gua pinjam bersih itu 600.000 dan untuk biaya bunga, biaya tambahan lainnya adalah Rp33.600. Nah, makanya untuk di aplikasi ini lumayan gacor juga sih ya. Selain biaya bunga yang murah, tenornya juga lama ya. Nah, untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, Bang, apakah limitnya bisa naik ke 2 juta atau 5 jutaan, Bang? Nah, kalau untuk di aplikasi ini tetap bisa ya, namun gue belum pernah dicairkan seperti itu sih ya. Mungkin nanti suatu saat kalau udah berhasil merawat dengan 4 kali pengajuan ataupun 6 kali bisa kali ya. Nah, nanti deh kita akan coba ya. Dan untuk di aplikasi ini kemungkinan besar akan gua rawat nantinya ya, karena kalau untuk digalbay mending jangan digalbay di aplikasi pinjol legal ya, ntar bisa kena BI checking ya cuy. Nah, oke, kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Modal. Dan untuk aplikasi Ada Modal ini tentunya kalian mungkin belum pada tahu karena dia ini memang nggak terlalu gede ya, nggak sebesar aplikasi Dandrup, Rucep, KP ataupun aplikasi lain. Namun dia ini mempunyai beberapa saudara lainnya seperti Modal Nasional, kemudian Cash Cepat, dan ada lagi tuh kalau nggak salah gua lupa ya. Namun untuk aplikasi saudara yang satunya itu dia izinnya udah dicabut oleh OJK ya. Nah, jadi yang setahu gua hanya ada beberapa doang sih ya cuy. Namun kalau kalian tahu lagi untuk aplikasi saudara ataupun aplikasi tetapnya, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Modal yang dideveloperi oleh PT Solid Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan tentunya buat kalian yang pengen download gampang banget, nggak ribet, nggak perlu melalui S-File, melalui Google, melalui link dan lain-lain. Tinggal masuk ke Google Play Store kalian dan langsung download. Pokoknya tinggal ketikkan nama aplikasinya dan udah bisa kalian ngajuin ya. Nah, satu lagi untuk aplikasi ini kayaknya belum tersedia di pengguna iPhone ataupun di App Store ya. Jadi kalian harus download
dan juga mengajukan menggunakan handphone Android ya. Nah, di sini gua udah update sih ya cuy, dan dia terakhir diupdate itu udah lama banget, 22 Februari 2022. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 1 juta ya, lumayan sih ya untuk sebuah aplikasi pinjol legal OJK. Kemudian rating 4,4, ulasan 124.000 ulasan. Dan kalau kita lihat di sini untuk brosurnya lumayan menarik namun simple juga sih ya. Di sini jika kalau kalian mengajukan hari ini itu dicairkannya besok hari maksimal ya, tetapi bisa dicairkan hari ini juga tergantung pencairan dan tergantung dari tim auditnya juga ya. Nah, ini dia kalau kalian lihat brosurnya. Nah, dulu tuh ada untuk produk peminjaman hingga dengan 200 juta rupiah, dan itu mau pengguna baru pengguna lama langsung terpampang ketika kita masuk ke dalam aplikasinya. Namun kalau saat ini kayaknya udah nggak ada lagi ya. Gua nggak tahu kenapa, dan itu biasanya untuk pengguna UMKM ya kalau gua nggak salah ingat ya. Nah, di sini nol biaya pengenangan, lebih mudah untuk meminjam, kemudian ambang batasnya rendah, hanya butuh KTP, dan di sini ada data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat dan tambah foto, kemudian operasi online-nya murni tanpa hipotek. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam, ini bisa kalian lihat aja semuanya. Namun di sini kalau untuk customer service-nya kayaknya nggak terlalu aktif ya untuk membalas di ulasan, biasanya melalui langsung ya cuy. Nah, kemudian di sini untuk detail aplikasinya, di sini lumayan banyak juga ya untuk detailnya. Di sini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 1 juta hingga dengan 5 juta ya. Nah, untuk limitnya tertinggi hanya 5 juta doang. Gua pikir kemarin 10 ya, ternyata hanya 5. Udah untuk tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Untuk suku bunga pinjaman hariannya 0,06%, dan untuk suku bunga pinjaman tahunannya 21,9%, dan untuk biaya adminnya 0%. Nah, di sini untuk contoh simulasinya ada ya cuy. Kemudian untuk batas peminjaman ternyata dia hanya menerapkan untuk usia di atas 21 tahun ya. Jadi untuk di bawah 21 tahun itu nggak bisa, sayang banget buat yang masih pelajar ataupun masih duduk di bangku sekolah, belum bisa ya. Nah, di sini ada informasi perusahaannya, di sini cukup jelas dan singkat ya, padat sih ya. Nah, di sini untuk nomor kontaknya ada kontak emailnya juga, situs perusahaan. Nah, dulu ini kalau nggak salah bisa mengajukan melalui website dari aplikasinya ya. Namun sekarang nggak lagi kalau gua nggak salah ya. Nah, di sini tanggal rilisnya 30 September 2020, dan kalau kita lihat dari izin aplikasinya dia hanya mengakses kamera dan lokasi. Jadi untuk aplikasi pinjol legal OJK itu dia nggak ada mengakses seperti kontak, media, telepon, email, kemudian penyimpanan dan lain-lain. Dia itu hanya mengakses kamera, lokasi, dan satu lagi yaitu mikrofon biasanya ya. Nah, untuk di aplikasi ini buat yang masih asing ataupun belum pernah mengajukan sama sekali ataupun baru dengar namanya, sebelum mengajukan pastinya kalian cari info dulu, dan satu lagi kalian harus cek untuk memastikan lebih lanjut ya, apakah aplikasi ini legal OJK atau gimana. Bisa kalian masuk ke website dari OJK aja ya. Namun gua nggak masuk ke web OJK karena gua udah pernah cek sebelumnya, dan memang ini aplikasinya udah lumayan lama sih ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Modal, dan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat masih loading, dan di sini kalian harus baca dulu perjanjian privasi dan otorisasinya. Di sini sebelum lanjut kalian tekan setuju, dan di sini nih, nah tampilannya seperti ini. Untuk maksimal limit peminjaman awal itu 3 juta rupiah dengan 3 pengisian doang ya. Yang pertama isi informasi, dapatkan kuota, dan tinggal menunggu pencairannya. Nah, kalian bisa lihat untuk produknya nggak langsung terpampang seperti dulu ya. Kalau dulu sih di sini ada peminjaman umum dan peminjaman untuk UMKM. Nah, itu yang gue bilang ada 200 juta rupiah ya untuk limitnya, tetapi kayaknya agak sulit banget dulu untuk mengajukan di limit seperti itu. Nah, sekarang ini udah nggak ada lagi, tinggal langsung kalian tekan peminjaman segera ataupun pengajuan segera. Nah, ini di sini gua udah pernah mengisikan dulu ya. Ini hanya untuk contoh doang buat kalian ya. Nah, untuk data pribadinya seperti ini: nama KTP, nomor KTP, kota tempat tinggal, alamat lengkap, kemudian alamat kantor ya. Nah, alamat
lengkap kantor dan tanggal lahir. Ini wajib semuanya cuy ya, isikan, nggak boleh kosong. Setelah itu kalian tekan kirim. Nah, di sini ada step selanjutnya yaitu informasi rekening bank. Namun untuk informasi rekening bank ini itu yang paling cepat pencairannya selama kata beberapa orang di grup-grup pinjol Facebook itu Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Kalau untuk bank lainnya agak sedikit lama, tetapi kalau kalian nggak mempunyai Bank Mandiri ataupun Bank BCA, gunakan aja bank lain. Nah, salah satu kekurangan dari aplikasi ini itu kita nggak bisa mengajukan untuk menggunakan pencairan melalui e-wallet ya, seperti Dana, GoPay ataupun OVO dan lain-lainnya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk pengisiannya itu ada seperti ini ya, informasi dasar, data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat dan lain-lain. Nah, di sini kan tadi kita udah bahas untuk informasi dasarnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita kembali ke data pribadi. Nah, untuk data pribadi ini informasi dasar juga dan informasi rekening bank. Jadi dia terbagi dua ya. Nah, setelah itu di sini ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan kalian isikan aja sesuai dengan pekerjaan kalian. Untuk gaji bulanannya di sini kalau kalian nggak memasukkan slip gaji, kalian tinggikan aja. Kemudian nomor telepon perusahaan wajib. Nah, kalau kalian misalkan membuka warung terus nggak mempunyai nomor telepon perusahaan, ya masukkan aja nomor telepon kalian sendiri ya, nggak masalah, sama persis dengan Nopeng. Yang penting jangan dimasukkan lagi ke Kondar ya kalau kalian memasukkan Kondar. Nah, di sini dia untuk kontak daruratnya memang agak banyak ya, dia kalau nggak salahnya meminta 5 atau 6 ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini 4 dan tambah satu lagi ini rekan kerja itu wajib ya cuy. Jadi memang kalian harus menyiapkan banyak nomor kondar. Nah, dan pastinya nomor kondarnya itu harus aktif, nggak boleh nggak aktif ataupun nggak boleh ada yang jaringannya down ketika ditelepon, takutnya nanti ketika ditelepon nggak masuk. Nah, itu yang membuat kalian juga di auto ya. Nah, setelah itu di sini tambah foto. Untuk tambah fotonya ini dia meminta bagian depan KTP, bagian belakang KTP, selfie dan menghadap kamera. Nah, dan ada dokumen tambahan lainnya yaitu bukti kerja. Ini minimal kalian masukkan satu doang. Yang paling gampang itu untuk tambahan foto seperti bukti sedang bekerja ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ataupun foto kalian sedang memakai seragam kerja, atau mungkin foto kalian atau mungkin foto tempat bekerja kalian, dan ada ID card karyawan, slip gaji, surat keterangan kerja, dan foto rekening koran bank. Jadi contohnya masing-masing kalian bisa lihat aja seperti ini. Nah, ini yang paling gampang biasanya seperti untuk foto rekening koran bank, kemudian bukti foto kerja dan lain-lain. Kalau untuk ID card karyawan biasanya nggak semua orang mempunyai ya, ataupun slip gaji juga biasanya nggak semua orang juga punya. Dan untuk SKJ juga ataupun surat keterangan kerja ini biasanya hanya sebagian orang ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengajukan minimal satu yang kalian masukkan untuk sebagai dokumen di sini ya, karena nggak boleh kosong juga cuy ya. Namun kalau kalian punya ya bisa kalian isikan aja semua, itu menunjang banget loh ya. Nah, salah satu keunggulan lagi dari aplikasi ini itu dia mempunyai kalau nggak salah untuk wilayah jangkauannya seluruh Indonesia. Jadi kalian bisa ngajuin di mana saja dan kapan saja ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai tinggal kalian ajukan saja dan tinggal menunggu peninjauan dari tim auditnya. Kurang lebih setengah jam sampai dengan 1 jaman ya. Kalau lagi banyak yang mengajukan ataupun pengajuan menumpuk itu bisa sampai berhari-hari ya. Makanya jikalau kalian di ACC hari ini di pagi hari, kemungkinan hari itu juga dicairkan ataupun besok. Namun kalau kalian misalkan di ACC-nya sore, ya kemungkinan besar dicairkannya besok juga ya cuy, karena menunggu proses pencairan. Apalagi yang dicairkan banyak itu bisa membuat agak lama ya, sekalipun kalian sudah menggunakan Bank BRI ataupun Bank BEM. Bank